Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Januar Taufan selaku dosen mata kuliah pengantar audit dan teman-teman saya yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Salahuddin Alayubi, terus ada Iqbal Syawaludin dan Septia Maharani akan membawakan materi mengenai tujuan pengauditan. Oke, yang pertama yaitu tujuan pengauditan atas laporan keuangan. Jadi, tujuan pengauditan umum atas laporan keuangan oleh auditor independen merupakan pemberian opini atas kewajaran di mana laporan tersebut telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Tahapan yang ditempuh auditor dalam mengembangkan tujuan audit, yaitu ada 5 tahap. Yang pertama, memahami tujuan dan tanggung jawab suatu audit. Yang kedua, membagi laporan keuangan menjadi siklus-siklus. Yang ketiga, memahami asersi-asersi manajemen tentang laporan keuangan. Yang keempat, memahami tujuan umum audit untuk kelompok-kelompok transaksi, saldo akun, dan pengungkapannya. Yang kelima, memahami tujuan khusus audit untuk kelompok-kelompok transaksi, saldo akun, dan pengungkapannya. Yang pertama, memahami tujuan audit dan tanggung jawabnya. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, apakah itu disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan. Standar-standar tentang tanggung jawab auditor yang pertama adalah salah saji yang material dan tidak material, yang kedua keyakinan yang memadai, yang ketiga kekeliruan dan kecurangan, yang keempat skeptisme profesional, dan yang kelima tindakan ilegal. Yang pertama, salah saji material dan tidak material. Auditor bertanggung jawab untuk memperoleh kepastian yang layak bahwa ambang batas materialitas telah dipenuhi. Kesalahan saji biasanya dianggap material jika gabungan dari kesalahan-kesalahan dan kecurangan dalam laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan orang-orang yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Yang kedua, keyakinan yang memadai. Auditor memiliki tanggung jawab untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang memadai, namun bukan absolut. Konsep memadai namun bukan absolut menandakan bahwa auditor bukanlah penjamin kebenaran atas laporan keuangan. Yang ketiga ada kekeliruan dan kecurangan. Auditor bertanggung jawab untuk mendeteksi mana yang merupakan kekeliruan dan yang kecurangan. Keliruan merupakan salah saji dalam pelaporan keuangan yang nggak sengaja. Contoh, kesalahan dalam mengalihkan harga dengan kuantitas dalam faktur penjualan. Yang kedua itu ada kecurangan. Nah, merupakan salah saji yang nggak sengaja juga. Ada 2 jenis kecurangan, yaitu penyalahgunaan aset atau yang sering disebut sebagai kecurangan karyawan dan kecurangan dalam pelaporan keuangan atau kecurangan manajemen. Yang keempat ada skeptisme profesional. Auditor bertanggung jawab untuk memiliki sikap yang penuh dengan keingintahuan serta penilaian kritis atas bukti audit agar auditing dapat memberikan kepastian yang layak. Untuk mendeteksi kekeliruan ataupun kecurangan, maka auditing harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptisme profesional, yaitu sikap yang penuh dengan keingintahuan serta penilaian kritis atas bukti audit. Auditor tidak harus menganggap bahwa manajemen telah berlaku tidak jujur. Namun kemungkinan bahwa adanya ketidakjujuran harus ditimbangkan. Selanjutnya yaitu tindakan ilegal. Tindakan ilegal didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum atau peraturan pemerintah selain kecurangan. Terdiri dari tindakan ilegal yang berdampak langsung dan tindakan ilegal yang berdampak tidak langsung. Di sini ada tindakan ilegal yang berdampak langsung. Pelanggaran atas undang-undang dan peraturan tertentu memiliki dampak keuangan yang langsung terhadap saldo akun tertentu dalam laporan keuangan. Tanggung jawab auditor atas tindakan ini sama dengan tanggung jawab auditor atas kekeliruan dan kecurangan. Nah, selanjutnya tindakan ilegal yang berdampak tidak langsung. Nah, di sini sebagian besar tindakan ilegal hanya mempengaruhi laporan keuangan secara tidak langsung. Standar auditing menyatakan bahwa auditor tidak memberikan kepastian bahwa tindakan ilegal yang berdampak tidak langsung akan terdeteksi. Di sini ada tanggung jawab auditor untuk menemukan dan melaporkan tindakan-tindakan ilegal.
Yang pertama, pengumpulan bukti. Jika tidak ada alasan untuk percaya bahwa ada tindakan ilegal yang berdampak tidak langsung. Banyak prosedur audit yang biasanya dijalankan dalam pengauditan untuk mencari kesalahan dan kecurangan yang dapat membongkar tindakan ilegal. Auditor juga tidak diharuskan untuk mencari tindakan ilegal yang berdampak tidak langsung, kecuali ada alasan yang memadai untuk meyakini bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran hukum. Kedua, akumulasi bukti ketika ada alasan untuk meyakini adanya tindakan ilegal langsung atau tidak langsung yang mungkin timbul. Ketika auditor telah yakin bahwa suatu tindakan ilegal telah terjadi, beberapa tindakan diperlukan untuk menentukan apakah tindakan ilegal yang dicurigai tersebut memang benar-benar terjadi. Tindakan-tindakan tersebut antara lain yang pertama, memahami keterangan kepada manajemen yang tingkatnya lebih tinggi dari pihak yang dicurigai. Yang kedua, berkonsultasi dengan penasihat hukum klien atau spesialis lainnya. Yang ketiga, mempertimbangkan pengumpulan bukti audit tambahan. Lalu yang ketiga, tindakan apabila auditor mengetahui suatu tindakan ilegal. Yang pertama, mempertimbangkan pengaruhnya pada laporan keuangan termasuk kecukupan pengungkapan. Yang kedua, mempertimbangkan pengaruhnya terhadap hubungan kantor akuntan publik dengan manajemen. Yang ketiga, berkomunikasi dengan komite audit atau pihak lainnya yang memiliki wewenang yang sama. Siklus-siklus, sebuah cara yang umum untuk mengelompokkan audit dengan tetap mempertahankan hubungan yang erat antara jenis transaksi dan saldo akun dalam segmen yang sama. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan siklus. Nah, siklus-siklusnya itu ada berapa tuh? Ada 5. Yang pertama itu siklus penjualan dan penagihan. Yang kedua, siklus pembelian dan pembayaran. 3, pengajian dan kepegawaian. 4, persediaan dan penggunaan. Dan yang kelima ini akuisisi, modal dan pelunasan. Nah, selanjutnya ada arus transaksi dari jurnal ke laporan keuangan. Ini ada transaksinya, ada jurnalnya. Nah, transaksinya itu penjualan. Jurnalnya itu jurnal penjualan. Terus yang kedua ada penerimaan kas transaksinya. Jurnalnya itu jurnal penerimaan kas. Yang ketiga akuisisi barang dan jasa. Jurnalnya itu jurnal akuisisi. Yang keempat pengeluaran kas. Jurnalnya jurnal pengeluaran kas. Yang kelima transaksi jasa dan pembayaran gaji. Jurnalnya itu penggajian. Yang terakhir ada alokasi dan penyesuaian. Jurnal itu jurnal umum. Nah, ini nanti masuk ke buku besar dan buku pembantu. Buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan. Nanti masuk lagi ke neraca saldo, buku besar, terus ke laporan keuangan lagi. Terus ini ada hubungan di antara siklus dari kas umum. Kas umum itu ke siklus pengajian dan kepegawaian. Lanjut lagi ke siklus persediaan dan penggudangan, terus ke siklus penjualan dan penagihan. Terus kas umum juga ada lagi di siklus pembelian dan pembayaran. Nah, siklus pembelian dan pembayaran juga dia langsung masuk ke siklus persediaan dan penggudangan. Terus ini ada siklus akuisisi modal dan pelunasan, itu kas umum bolak-balik gitu. Ini ada menetapkan tujuan pengauditan. Cara yang paling efektif dan efisien untuk melakukan pengauditan dengan mendapatkan beberapa kombinasi keyakinan untuk setiap kelompok transaksi dan untuk saldo akhir akun-akun terkait. Ini ada 3 tujuan audit terkait transaksi. Itu tujuan audit harus terpenuhi sebelum auditnya itu dapat menyimpulkan bahwa transaksi tersebut telah dicatat dengan tepat. Nah, yang kedua, audit terkait saldo. Beberapa tujuan audit harus terpenuhi oleh masing-masing saldo akun. Yang ketiga, audit terkait penyajian dan pengungkapan informasi laporan keuangan. Sini ada memahami asersi manajemen tentang laporan keuangan. Yaitu pernyataan yang tersirat atau tertulis oleh manajemen mengenai kelompok-kelompok transaksi dan akun-akun terkait serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Di sini ada asersi manajemen untuk setiap kategori asersi.
Yang pertama yaitu asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa. Yang pertama yaitu keterjadian. Transaksi dan peristiwa yang dicatat telah terjadi dan bersangkutan dengan entitas tersebut. Yang kedua, kelengkapan. Semua transaksi dan peristiwa yang harus dicatat telah dicatat. Yang ketiga, keakuratan. Jumlah dan data lain yang bersangkutan dengan transaksi dan peristiwa yang dicatat telah dicatat dengan benar. Yang keempat, klasifikasi. Transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam akun yang tepat. Yang kelima, cut off. Transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Di sini ada klasifikasi tentang asersi tentang saldo akun. Yang pertama yaitu eksistensi. Terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas yang ada. Yang kedua itu kelengkapan. Semua aktiva, kewajiban, dan kepentingan ekuitas yang harus dicatat sudah dicatat. Yang ketiga, penilaian dan alokasi. Aktiva, kewajiban, dan kepentingan ekuitas dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat dan setiap hasil penyesuaian penilaian dicatat dengan tepat. Yang keempat, yaitu hak dan kewajiban. Entitas itu memegang hak atau kendali atas aktiva dan kewajiban merupakan kewajiban entitas itu. Selanjutnya ada klasifikasi tentang asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Yang pertama itu keterjadian dan hak serta kewajiban. Peristiwa dan transaksi yang diungkapkan telah terjadi dan bersangkutan dengan entitas itu. Yang kedua yaitu kelengkapan. Semua pengungkapan yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan telah dicantumkan. Yang ketiga, keakuratan dan penilaian. Informasi keuangan dan yang lain telah diungkapkan secara tepat dan pada jumlah yang tepat. Yang keempat, klasifikasi dan dapat dipahami. Informasi keuangan dan yang lain telah disajikan dan diuraikan secara tepat, serta pengungkapan telah dinyatakan dengan jelas. Selanjutnya, memahami tujuan umum dan khusus audit untuk kelompok-kelompok transaksi, saldo akun, dan pengungkapannya. Yang pertama yaitu terkait transaksi. Untuk memberikan kerangka untuk membantu auditor dalam mengumpulkan bahan bukti audit yang memadai yang diharuskan oleh standar ketiga pekerjaan lapangan, dan untuk memutuskan bukti yang tepat untuk dikumpulkan bagi setiap kelompok transaksi sesuai dengan kondisi kontrak kerja tersebut. Tujuan umum audit terkait transaksi. Yang pertama, keterjadian, yaitu transaksi yang dicatat benar-benar ada. Yang kedua, kelengkapan, yaitu transaksi yang ada telah dicatat. Yang ketiga, akurasi, yaitu transaksi yang dicatat disajikan dalam jumlah yang benar. Yang keempat, pemindahbukuan dan pengiktisaran, yaitu transaksi yang dicatat telah dimasukkan dalam arsip utama dengan tepat dan telah diiktisarkan dengan benar. Yang kelima, klasifikasi, yaitu transaksi yang dimasukkan dalam jurnal klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Yang keenam, penetapan waktu, yaitu transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Tujuan khusus audit terkait transaksi, yaitu setelah tujuan umum audit terkait transaksi ditentukan, tujuan khusus audit terkait transaksi untuk setiap kelompok transaksi yang penting dapat dikembangkan. Kelompok-kelompok transaksi tersebut biasanya termasuk penjualan, penerimaan kas, pembelian barang dan jasa, gaji, dan sebagainya. Ya, lanjut. Di sini ada tujuan audit terkait saldo untuk memberikan kerangka untuk membantu auditor untuk mengumpulkan bahan bukti yang memadai terkait saldo akun. Tujuan audit terkait saldo ada yang bersifat umum dan ada juga yang bersifat khusus. Nah, tujuannya ini ada 8. Yang pertama itu keberadaan, jumlah yang dicatat memang benar-benar ada. Yang kedua ini kelengkapan, jumlah yang ada telah dicatat. Yang ketiga ini akurasi, jumlah yang dimasukkan dinyatakan dalam jumlah yang benar. Yang keempat, klasifikasi, jumlah yang dimasukkan pada daftar milik klien telah diklasifikasikan dengan benar. Yang kelima, pisah batas, transaksi mendekati tanggal neraca dicatat dalam periode yang benar. Yang keenam, hubungan yang rinci, keterikatan perincian saldo akun sesuai dengan jumlah di arsip utama yang terkait sesuai dengan jumlah total saldo akun dan sesuai dengan jumlah di buku besar. Terus lanjut lagi ada yang ketujuh, nilai terrealisasi, aset dicatat pada estimasi jumlah yang dapat terrealisasikan. Yang terakhir ada hak dan kewajiban sebagai pelengkap asersi manajemen tentang hak dan kewajiban untuk saldo akun. Tujuan khususnya itu setidaknya ada satu tujuan audit khusus terkait saldo yang harus dimasukkan ke dalam setiap tujuan umum audit.
terkait saldo kecuali jika auditor yakin bahwa tujuan umum audit terkait transaksi tidak relevan dan tidak penting dalam situasi tersebut. Oke, selanjutnya itu tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan biasanya identik dengan asersi manajemen untuk penyajian dan pengungkapan yang telah dituliskan sebelumnya, bersifat umum dan ada juga yang bersifat khusus. Oke, baik teman-teman. Sekian pemaparan materi mengenai tujuan pengauditan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.